내 손을 잡고서 같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요. 내가 더 잘 알게요. 이렇게 같이 있어준다면 No I believe 라라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 마요 내 사랑 be my only love. 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아 마요 내 사랑 be my only love. Be my only one. 이제는 숨기지 않고 또 말할 수 있어. 그렇게나 말하고 싶어. Say I love you. 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요. 내가 더 잘 알게요. 그 맘을 내게 나눠준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 마요 내 사랑 be my only love. My only one. 그대를 보면 기대고 싶어 가지고 싶어. 이 사랑이라면은 설픈 꿈도 이루어질 것 같은데 Now I believe 걸어가는 발걸음 기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아 My 내 사랑 be my only My only one. Today ain't my day, it just won't let me be. I may be okay, just a little cynical, you know. When you call, I just drift away. Any doubt or fear in my mind, you come and rescue me. You're just so perfect, baby. You're an angel falling from heaven, baby. Can't believe you came my way. Sweating, I'm so caught up that I forget anything before. And girl, you know it's true. I can't help but think about you. I can't help but think about you. I can't help but think about how
water. Yeah, you are the one that lights my love on fire. Oh, baby, you take me higher. You're an angel falling from heaven, baby. Can't believe you came my way. Swear that I'm so caught up that I forget anything before. And don't you know it's true? I can't help but think about you. Hey, I can't help but think about you. And baby, it's true. I can't help but think about how you drive me crazy. No lie, I can't help but think how you right by my side. Gonna love you for life. Different in every way. I'm so in love with you. You make the dark clouds go away. Such a different girl in every way. I'm so in love with you, girl. You're the sun that shines in my sky. I can't help but think about you. I can't help but think about you. I can't help but think about how you drive me crazy. No lie, I can't help but think how you right by my side. Gonna love you for life. 라라라라라라 원하는 캐스팅 미안한데 내가 정중히 거절할게 처음에 난 그러더니 갈수록 가섭이 늘어가나 자꾸 폰하네 나를 락건 어쩌기엔 말투가 뭐가 어떤 뭐 네가 좋아하는 스타일이 1도 안 understand 릭리 어디서 뭐하니 baby 핑핑 펼쳐지는 smackdown 날 다그칠수록 더 I don't care So baby no 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 don't call me no more I don't need that 지금 네 전화벨 You make me crazy 멈춰 right there Sorry next Swipe 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 미안한데 next Swipe 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 Sorry but next 물론 난 내 앞자리 Baby hurry 거절해 cherry picking Cherry picking 날 바꾸려만 하니 Swipe 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 Yeah to the next Sorry next 넌 해도 되고 나는 안 되는 게 뭐가 그렇게 많아 네가 없으면 안 될 거란 잠시 난 그 착각 온종일 진동에 날 흔들려는 vibe 제발 stop it please don't kill my vibe 단짝 친구가 뭐가 어때 뭐 걔가 원래 표정이 좀 차가운 걸 어떡해 Ring ring 누굴 또 만나니 baby 틱틱 지원한 네 message 부재중일 테니 please give it back Oh baby no 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 don't call me no more 알던 일이 잠시 널 꺼줄게 You make me crazy 멈춰 right there Sorry next Swipe 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 미안한데 next Swipe 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 Sorry but next 물론 난 내 앞자리 Baby hurry 거절해 cherry picking Cherry picking 날 바꾸려만 하니 Swipe 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 Yeah to the next Swipe 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 Let's go away 곁에서 끝으로 신속히 안에서 밖으로 철저히 물러서 제대로 더 멀리 Get out of my phone baby Sorry next Swipe 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 미안한데 next Swipe 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 Sorry but next 지켜놔 너의 자리 Baby sit down 여기까지 우리 사이 Push it down 날 바꾸려나 honey Swipe 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 Yeah to the next 하고픈 말이 없어 멍하니 생각이 멈춰 고장난 듯이 무기력해 두 발이 무거워 가자 어디든 저 문을 열고서 어제 같은 오늘 내일은 방
way 사라져라 어디라도 난 좋아 날 데려가줘 Driving to the moon Driving to the moon 구름 위로 Driving to the moon yeah. 달라기는 깊어진 입꼬리 너와 함께라면 새로워 다 꺼내줄게 아니 날 꺼내줄래 원해 Fly away 안녕히 Fly away 손 흔들어 말이 더 필요하니 어서 날 데려가 Driving to the moon Driving to the moon 구름 위로 Driving to the moon 기분이 바닥에 끌리는 날엔 내 맘이 맘 같지 않은 날엔 고개 들어 하늘을 바라봐 두 눈을 감고 단잠 속으로 Diving to the moon Diving to the moon This song is for you For you, for you This song is for you yeah. Diving to the moon Diving to the moon yeah, yeah. This song is for you This song is for you yeah. Driving to the moon Driving to the moon 구름 위로 Driving to the moon yeah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik permainan. Yang pertama itu ada teknik memukul, terus ada teknik menangkap, terus ada teknik melempar, dan ada teknik berlari. Yang di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya teknik memukul. Jadi teknik memukul itu ada 3. Yang pertama teknik memukul mendatar, yang kedua teknik memukul melambung, yang ketiga teknik memukul memantul tanah. Di sini saya bersama teman saya Firen Sofia akan mempraktekannya. Udah mulai sih. Yang pertama itu saya akan mempraktekkan teknik memukul mendatar. Contohnya begini ya. Yang kedua, ayo lagi. Kalau yang teknik mendatar itu, jadi seolah-olah itu bola menyentuh tongkat ini ditepok, dipukulnya mendatar ya. Saya akan ini lagi menguji lagi, masih mendatar, pelan-pelan aja. Jadi
yang enak itu posisi kaki di kiri itu di depan, jadi kaki kanan di belakang. Kalau bisa agak pakai kuda-kuda dikit supaya enak rileks memukul. Mohon maaf teman-teman, lemparnya ketinggian. Ayo. Jadi lemparan juga itu harus pakai penghayatan. Jangan asal kalau misalnya kita lempar sedak sudut, coba. Oh, gak bakal kena. Soalnya itu kalau bisa tongkat dengan hati kita itu harus berselaras. Kalau misalnya kita memukulnya dengan pakai hati, insya Allah bakal kena. Nah, gitu. Di sini saya akan yang kedua akan memperagakan teknik memukul melambung. Jadi kalau memukul melambung itu tetap kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Jadi kita memukul itu begini bisa, yang penting agak agak menyerok. Ayo kita contohnya. Jadi ingat, tongkat dengan hati itu harus selaras, dengan jiwa dengan Tuhan itu selaras. Begitu. Ayo. Itu begini bisa, tergantung apa sih istilahnya, tergantung kitanya sendiri tekniknya ya. Tadi begini juga bisa, tapi sih yang capek sih yang ambil bola. Loh, tunjukin kameramen. Jadi yang capek itu bukan mukul, yang mengambil bola. Ayo kita praktikkan lagi. Jadi, mohon maaf, lemparnya ketinggian. Ambil dong. Belum tuh. Iya. Jadi tangan dua boleh, tangan satu boleh. Seolah-olah itu yang penting tongkatnya bergerak. Pelan-pelan dia. Waduh, ternyata kesana guys. Mau kena kameramennya. Mohon maaf, kameramen. Ini yang lempar bola kejauhan. Jangan dicontoh kayak tadi lempar. Nyuruhnya lempar melambung, malah ke atas. Emangnya harus dipukul bolanya dengan hati-hati. Jadi begini lempar ini. Sederhana. Oh, gitu. Ya. Nah. Ayo lempar lagi. Ya. Jadi begini juga boleh, begini juga boleh, begini juga boleh. Tergantung medannya sih. Sebenarnya medannya kayak yang tadi itu kan ada 3 pukulan ya. Yang pertama mendatar, kalau mendatar begini, yang kedua begini melambung, yang ketiga menyentuh tanah. Yang selanjutnya akan memperagakan teknik memukul memantul tanah. Oh. Jadi pastikan stick baseball itu, ini stick apa sih namanya? Tongkat, softball, bola kasti, mohon maaf, bola kasti, pemukul bola kasti ini di atas ya. Jadi seolah-olah itu menyentuh bola kena menyentuh tanah. Pelan-pelan aja ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
apa ya? Gerakan juga harus cepat tapi dengan teknik yang benar. Tetap juga menggunakan kaki kiri di depan, kaki kanan penumpuk. Ayo. Yang masih ini, mohon maaf ada iklan. Nah, jadi memantul dengan tanah. Jadi yang penting itu teknik itu memukul ke tanah. Bola itu menyentuh ke tanah. Kita ulang ke 5 kali lagi ya. Ke atas, bolanya ke atas bukan ke sini. Nah, 1. Nah, udah begitu aja. Nah, sekian dari saya. Teknik memukul itu saya jago. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara melempar bola. Yang pertama itu ada cara melempar melambung. Yang kedua ada yang mendatar. Yang ketiga ada yang menyusuri tanah. Mari kita lihat ya caranya ya. Ini untuk melempar melambung dulu. Jangan lupa untuk kaki kiri ada di depan ya. Kaki kanan di belakang. Kita ngadepnya ke kanan. Gini. Untuk coba lagi ya, kita melambung. Kita akan mempraktekkan untuk teknik mendatar. Kalau untuk mendatar, kakinya juga tetap sama, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Jadi begini nih. Terus tangannya begini, ke belakangin di atas bahu. Masih yang mendatar ya. Selanjutnya adalah teknik melempar bola menyusuri tanah. Untuk menyusuri tanah itu kita harus memupuk, tapi kaki kiri tetap di depan juga, kaki kanan di belakang. Ini ya, kamu yang ikutin itu susur tanah. Jadi biar dia menggelinding di bawah. Ini nih. Lagi nih seperti ya. Jangan lupa kaki kiri di depan. Halo guys, kita ke teknik menangkap bola. Tekniknya ada 3. Teknik menangkap mendatar, teknik menangkap melambung, dan teknik menangkap menyusuri tanah. Harusnya ada glove buat melindungi tangan kita. Tapi kita gak punya. Jadi pakai tangan kosong. Tekniknya iya harus hati-hati itu. Kalau glove tuh enak tahu, bisa kayak nutupin satu muka, bisa nutupin dada biar nggak kena bola. Karena lumayan sakit guys kalau kena bola. Jadi kita awalnya kita cara nangkap melambung ya. Ini Mbak, tolong Mbak. Oke. Lempar ya? Ya lempar. Lihat ya cara lemparnya juga. Sekaligus lambung. Yes. Nah harusnya pas melambung, tuing, kita nangkap gini. Pokoknya kita harus nangkap pakai 2 tangan, harus nutupin bola ini. Harusnya ada glove, tapi glove-nya nggak ada. Nih glove-nya tuh contohnya kayak gini. Nih editor tolong. Ayo lagi. Lagi terus.
lagi ulang. Ayo. Nah begitu, kita masuk ke yang teknik kedua, yaitu teknik menangkap secara mendatar. Menangkap bola mendatar. Yes, seperti itu. Bentar, tangan harus ada di dada kayak gini buat ngejaga dada kita biar gak sakit kalau kena bola. Kejauhan, mohon maaf, ketinggian. Nah, seharusnya kalau pas menangkap mendatar itu bola dari sana ke sini tuh gini. Wing, tuh. Gini, kita nangkepnya kayak gini. Pakai glove biar nggak sakit. Begitu. Nah, bola ya. Jadi nangkapnya juga ingat dengan perasaan pasti bisa ditangkap. Aduh, jangan baper, Bo. Ayo, Mbak. bapak aja. Jangan lupa tangan begini. Tangan begini boleh setelah kalian aja. Ayo. Nah, satu, kasar. Dulu saya kantongin dulu ya. Nah, dua. Jadi boleh langsung ditangkap. Gitu. Harusnya pakai glove ya, guys, biar enak. Ya. Lagi ya, lagi. Emang kalau nangkap itu sih agak susah sebenarnya. Asing kan? Nah, dapat sekali lagi. Iya. Nah, tangkap. Asing bisa nggak? Guys. Jadi saya akan melempar mendatar apa? Mendatar ya. Terus si Asep nangkap. Seharusnya itu sih bolanya itu bukannya kenceng, tapi ini ilustrasi aja. Ilustrasi, kalau kalian mau main begini, guys, biar nggak ketangkep. Terus menangkap bola yang menyusur di tanah, tinggal diambil aja sebenarnya sih. Iya. Coba saya yang lempar dia. Mana jongkok? Ingat diri depan. Kaki Harusnya di kanan. depan muka ya, harus ada glove depan muka. Sebenarnya sih kaki kanan kaki kiri sih sama aja sih, tapi seenaknya kita Main. untuk mainnya aja. Yes. Betul. Ya menggunakan kaki kiri, lemparnya sama begini. Nah, dapat. Satu lagi, tangkapin. Nah, dapat. Nah, kalau ngelempar, dua-duanya tangan kita harus menutupi bola. Biar nggak meleset. Kalau pakai satu tangan itu meleset, Bun. Jadi kita harus pakai dua tangan. Apalagi kita tangan kosong ya kan. Harusnya kita pakai glove, tapi nggak ada glove-nya. Nggak beli. Mahal. Jangan lupa ya, kita uji coba sekali lagi. Ayo, Astrid, jongkok lagi. Ingat ya, jongkoknya juga kaki kiri depan. Seenak aja sih. Ayo. Ada lagi. Oke. Nah, biasanya yang mendatar itu di tanah itu ada di belakang pemukul. Jadi nih, pas si orang yang pemukul bola, terus dapat sama yang melempar bola, terus langsung dikasih itu yang menangkap bola itu udah kalah dia dan diganti tim buat main. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan untuk bola kasti. Kalian tahu kan, bola kasti ini terbuat dari karet dan dilingkari atau diselimuti oleh benang. Pasti setiap permainan selalu ada yang namanya peraturan. Apa sih peraturannya untuk bola kasti? Nah, kita satu itu pemainnya, jumlah pemainnya itu setiap regu ada 12 orang nih, dan di setiap regu yang beranggotakan 12 orangnya itu harus ada kapten dong. Nah, harus memilih satu kapten dan sisanya dan 1 sampai 12 anggota itu harus menggunakan name tag yang suka ada di sini loh, yang nomor gitu loh, 1 sampai 12. Nah, terus di bola kasti itu ada 2 babak. Terus
waktu permainannya itu 20 sampai 30 menit dan di setiap istirahatnya waktu istirahatnya itu 15 sampai 16 menit. Bola kasti di permainannya diatur oleh 1 wasit, 3 penjaga garis, dan 1 pencatat waktu. Itu tuh harus kayak nyatat waktunya udah 20 menit atau 30 menit belum. Terus penjaga garisnya itu kayak si bola ini tuh keluar dari garis atau enggak, pelemparnya gimana, terus yang si pemukulnya kakinya keluar dari garis atau enggak, terus si pemainnya keluar dari kayak ruangan buat itunya atau enggak. Di setiap base kan pasti ada penjaganya, yang penjaganya itu dari tim lawan. Nah misalnya si bola kaki ini dari tim lawan dilempar, misalnya gini, ini base, ini pemukul, bola dilambungkan, dipukul dong ke arah yang berbeda. Kalau misalnya si bola ini nih diambil sama tim lawan, terus di sini kan ada pemain dan masuk ditangkap oleh pemain yang di sini, mereka nggak boleh, si tim lawan pas kalah, si tim itu yang itu bola kalah dan ganti ke tim selanjutnya. Nah, gimana sih cara dapetin nilai di bola kasti, di permainan bola kasti? Pertama, kan ada pemukul, ada yang lari nih, setiap pukulan mereka lari, dan ada 3 pemberhentian. Ada misalnya yang udah pukul dari base ruang bebas ini, dia tuh lari ke pemberhentian 1. Kalau pas ada yang mukul lagi, si pemain yang ada di base 1 di pemberhentian 1, dia harus lari ke pemberhentian 2. Dan si pemain yang baru tadi mukul, dia langsung ke base pemberhentian 1, dan seterusnya seperti itu. Jika mereka melakukan itu setiap tiang pemberhentian, setiap mereka masuk ke ruang bebas dan telah melewati semua tiang pemberhentian, dinyatakan 1 poin. Dan jika bola melambung, gak ketangkap, terus si yang mukul ini lari, nggak ada yang nyerang dia atau nggak ada yang ngebuat dia mati, itu poinnya 2. Kalau misalnya ada bola melambung dan belum bersentuh ke tanah dan itu sudah diambil sama pemain lawan, itu nilainya 1 untuk tim lawan. Nilai siapa saja yang mendapatkan nilai terbanyak, itulah dia yang menang. Jadi untuk teknik selanjutnya ada teknik berlari. Teknik berlari itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk si permainan bola kasti ini, terutama untuk regu pemukul. Setelah mukul bola, jika berhasil dan bolanya belum tertangkap, si pemukulnya boleh berlari ke pemberhentian 1. Kalau bolanya belum tertangkap juga, boleh ke pemberhentian 2. Kalau belum tertangkap juga, boleh tuh sampai ke ruang tempat dia memukul lagi, yang namanya ruang bebas. Itu tuh jadi nanti kalau si pemukul berhasil mengitari lapangan itu untuk mencapai ruang bebas lagi, maka ia akan mendapat 2 poin. Nah, si teknik berlari ini bisa dipelajari dengan caranya si berlari lurus atau belok-belok. Nah, si teknik berlari ini berguna juga buat kita bagi pemukul nih, karena kita kan kalau lari biar kita tuh nggak dikenain sama si tim penjaga base tuh. Nah, jadi kita harus lincah nih, lari belok-belok atau lurus juga. Ya semoga aja si penjaga base-nya itu lagi lemah gitu kan, jadi kita bisa dapat poin. Kalau misalnya kita berlari tapi si penjaga base-nya udah dapat bolanya, terus bolanya ini mengenai kita, maka kita akan mati tuh. Nah, setiap pemain untuk regu pemukul ya, kita sekarang akan membahas regu pemukul. Nah, dalam regu pemukul, setiap pemain ini berhak mendapatkan 1 kesempatan untuk memukul bola. Jadi mukul bola gitu. Ya, jadi mau berhasil atau tidak, bolanya terpukul atau tidak, si pemain pertama itu tetap harus bergantian dengan pemain kedua. Jadi kita berganti-gantian tuh sampai yang terakhir. Ya. Sekarang
kita akan menjelaskan tentang regu pemukul. Nah, untuk regu pemukul ini, misal pemain pertama kebagian untuk memukul. Nah, kalau misalnya si pemukul ini belum bisa mukul bolanya, maksudnya dari lemparan bola itu tidak berhasil terpukul untuk 3 kali, maka itu akan menjadi 1 poin untuk regu pelempar bola untuk regu lawan. Tapi kalau misalnya berhasil, berarti si pemain ini langsung lari ke pemberhentian 1. Terus terusnya. Nanti setelah si pemain pertama lari, berarti pemain kedua yang mukul sarang nih. Nah, untuk selanjutnya, si regu pemukul ini, si pemain pertama setelah mukul, misal berhasil terpukul nih bolanya, otomatis kan si pemain pertama ini harus lari ke pemberhentian yang pertama. Nah, si alat pukul ini harus disimpan di ruang bebas, di ruang pemukulnya dia, di tempat dia berdiri. Kalau misal sampai si tongkat ini tersimpan di luar ruang bebas, di luar ruang pemukul dia, maka akan mengurangi poin. Atau tidak akan mendapatkan poin. Nah, untuk pukulan akan dinyatakan benar jika bolanya melampaui garis pukul. Nah, dan kita berhasil memukulnya. Dan juga bolanya tidak mengenai tangan nih. Nggak boleh tuh, kalau misalnya kena tangan, ya berarti pukulannya tidak benar gitu kan. 3. Dan setelah memukul juga, misal bolanya setelah dipukul nih jatuh ke ruang bebas di tempat dia berdiri, maka itu juga pukulan yang salah. 3. Nah, yang selanjutnya ini untuk regu penjaga. Nah, untuk regu penjaga ini tugasnya itu mematikan permainan lawan. Caranya itu, misal si regu pemukul berhasil melempar bola, kita nih sebagai regu penjaga harus nangkep nih bolanya. Kalau udah ketangkep, boleh dilempar ke si pemukul yang tadi lari. Yang tadi lari tuh langsung aja lempar ke badannya, harus kena ya. Atau bisa juga dengan cara membakar si ruang bebas gitu. Caranya, misal si pemukul udah lari, udah nyampe ke pemberhentian 1 atau 2. Nah, si penjaga pemberhentian ketiga udah dapat nih bolanya, otomatis kan si penjaga pemberhentian ketiga ini deket dong sama si ruang bebas ini. Nah, dia bisa nih ngambil kesempatan dengan melempar bola ini yang udah ditangkap dia tadi, dilempar ke ruang bebas, ditangkap tuh sama si penangkap yang menjaganya ruang bebas juga kan ada tuh ya. Nah, ditangkap tuh berarti itu namanya kebakaran. 3. Nah, untuk yang tim buat ngelempar bola nih, kan cuma ada berapa orang ya? 1 kayaknya. Cuma ada 1 orang di depan pemukul. Nah, untuk pelempar bola, nah bolanya ini si pemukulnya boleh minta nih, gimana nih caranya, mau cara apa gitu dilempar bolanya, mau mendatar, mau melambung, mau memantul ya, kayak gitu. Kalau misalnya si pemukul udah minta mau cara melambung, nah si pelempar ini salah ngasih bola nih, berarti kan bolanya nggak enak ya buat dipukul. Nah, si pemukul juga nggak harus tuh buat mukul bola yang nggak enak itu. Nah, kalau kejadian ini terjadi 3 kali, si pemukul boleh berlari bebas ke pemberhentian 1. Gimana sih cara pergantian dari kedua regu ini? Ada yang kalah, ada yang menang dong. Ada yang jaga, ada yang mukul. Nah, gimana sih cara pergantiannya? Jadi, ketika bola yang dipukul, bola pemukul ini kan ada nih yang pemukul, ada orang yang mukul dong, terus ada bola yang dipukul. Nah, yang mukul ini nih, terus si bolanya kena atau diambil sama yang namanya regu yang kalah atau yang sedang jaga, terus dikenain ke anggota yang lagi jaga yang sedang bermain, itu akan
mendapatkan kekalahan. 1. Terus kalau misalnya si bola ini yang dilempar sama pemukul ketangkap 3 kali oleh regu yang sedang jaga, itu mereka akan langsung berganti tempat. Dari yang terjaga langsung bermain, dan yang bermain langsung jadi yang ini yang jaga. Terus misalnya nih, kita lagi mukul bola, terus si bolanya sama si kan mukul terus jatuh nih si alat ininya, itu otomatis yang pemukulnya langsung jadi penjaga dan yang jaganya langsung jadi yang pemukul gitu. Jadi di sini kita akan melakukan permainan dari bola kasti. Judulnya kasti. Ngeselin. Kenapa dibilang ngeselin? Karena di sini ada berbagai macam tantangan dan rintangan dan kejutan. Terus Nanti kan di sana ada pemukul. Terus ada yang melambungkan bola. Pokoknya si pemukul harus dipukul, pokoknya harus kena bola. Kalau kena baru bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, misalnya di step selanjutnya kan kita ini nih. Kalau misalnya jatuh, diulang dari awal. Ya, ulang. Habis dari ulang kayak itu, habis oper-operan Dan jongkok. ke sini. Ambil bawa bolanya. Ambil bola. Nanti di sana yang dapat bola, kan ada yang megang ember. Pot. Yang megang pot itu harus putar 3 kali. Habis putar, dari yang di sana ngelempar bola harus masuk ini pokoknya. Kalau udah masuk ini, nanti dilihat udah berapa menit kita main. Kalau misalnya si tim itu paling cepat, itu yang menang. jadi di sini itu yang pertama diuji ketangkasan, kedua itu diuji waktunya itu apa? Disiplin waktu tepat. Kalau yang waktu lama itu berarti waktunya tidak disiplin dan permainan itu dia yang gagal. Oke, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Jadi udah ke video. Mari kita lanjut. Ya udah ganti kertas lagi. Enggak, ntar kalau udah selesai diinin aja, diunjukin HP. Sih, ganti kertas satu. Satu. Tarik dulu. Sini ya, Beb ya. Terus timnya Beb ya. Siapa? Di sana Tri. Ayo Tri. Ini akunya berapa kali lempar ke sana? Akunya enggak Bisa mukul. Sampai pukul. Akunya Si dia ngapain? di sini megang. Megang ini. Untuk Di sana. di sana ujung. Kamu ujung aja pokoknya. Sini aja kan. Dah. 1, Masuk ya, biar masuk ke siwa. 2, 3. Wah, benar tuh. Ini ke badan. 1, 2, 3. Tuh kata. Di pohon. Satu, dua, tiga. Dapat dong. Ambil, Gimana sih? ambil bolanya. Tuh di situ. Apa-apaan? Harus kena ya. Pans. Ayo. Tangannya bebas. Sekali lagi. Nah, up. Lempar lagi ke Dica. Nah, Arik. Keluar. Jongkok. Jongkok. Oh, Dica yang jongkok. Di ujung, Net. Jangan maju. Udah maju deh, maju. Udah, up. Muter 3 kali ya. Kayak patung tip dulu. Udah. Lempar.
Emosi Rica, emosi. Ulang. Gaya anaknya. Ayo Beb. Pegang mana? Ini lamanya karena ngambil bola ya. Kalau waktu ya. Wah, ini dalam ini. Ada. Bukannya di tas ini. Ini Asabil dia jelas. Ini bukan Abe Amel. Ada kan? Trying. Cari dulu coba. Woi, 24 juta lu. Megangannya kagak. Kirain gue buat ngerekam HP-nya Sabil. Berapa tuh? Ya, jeda. HP Sabil Berapa? itu ada di dia. Iya, Mas. Cocok ya? Cocok ya? Cocok ya? Muter dong. Dah, Pepri. Apa siapa? Oh, Ari. Lama nih pasti. 40. 1, 2, 3. Widih, gitu.
Kilas. Ini itu lama muternya. Sopi lama dong benernya. Widih, 29. Karena kelompok kita menang, tadi skornya 2-1, jadi kelompok mereka kalah. Dan harus nyanyi pelangi-pelangi dan potong bebek angsa dengan huruf O. Silakan dinikmati. Tahu kok kayak ketawa kan? Enggak tegang. Yang keras dong. Pelongo. Iya baca. Satu lagu aja. Bilang. Ayo. Nanti dulu. Ayo. 1, 2, 3. Pelongo. Pelongo Indonya. Pelongo. Pelongo. Wis. Ulang sob. Pelongo. Ciptaan Tuhan. Toho dong. Ciptaan Toho. Oh iya. Satu lagi. Potong bebek angsa. Potong angsa. Danso 4 kolo. Seorang kok kanan, seorang kok kiri. Ya, ye. 회색빛 도시와 새까만 나의 마음 그 속에 나 혼자 창밖을 보다가 저기서 멀리 걸어오는 너의 모습은 영화 속 한 장면 같은데 멈춰진 순간 난 그 안에 들어가 그 안에서 우리 마주치게 되면 사랑 가득한 눈을 보여줘 너의 눈빛과 나의 눈빛이 부딪히는 순간 멈춰진 시간에 차가운 나의 손을 잡아줘 에이. Fall in love slowly Love is melody 하루 온종일
회색빛 도시와 새까만 나의 마음 그 속에 나 혼자 창밖을 보다가 저기서 멀리 걸어오는 너의 모습은 영화 속 한 장면 같은데 멈춰진 순간 난 그 안에 들어가 그 안에서 우리 마주치게 되면 사랑 가득한 눈을 보여줘 너의 눈빛과 나의 눈빛이 부딪히는 순간 멈춰진 시간에 차가운 나의 손을 잡아줘 에이. Fall in love slowly. Love is melody. 하루 온종일 나누고 싶어. 그런 너에게 줄 수 있는 건 이것밖에 없는 걸. 저기서 멀리 들려오는 너의 음성은 영화 속 한 대사 같은데 멈춰진 순간 난 그 안에 들어가 그 안에서 우리 마주치게 되면
kesimpulannya si orang gue bingung deh kata-katanya ya. Si pemukul ini tuh termasuk ke regu penjaga nggak sih? Nah untuk udah bang. Jadi di sini permainan itu di sini